Jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan praktisi HSE, selamat datang di channel Ruang HSE. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun ya rekan-rekan. Sebelum kita mulai rekan-rekan, jangan lupa untuk terus dukung channel Ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe sehingga kita terus bisa memberikan informasi-informasi positif bagi rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya mencoba memberikan ataupun men-share tips apa yang harus dipunyai seseorang untuk menjadi safety officer. Nah, jadi ini kemarin saya dapat ide ini karena kemarin saya sempat berbicara dengan seorang teman dan dia ini baru menjadi seorang safety officer. Jadi kita ada sharing terkait menjadi seorang safety, kendalanya seperti apa yang harus dipunyai. Nah, jadi dalam perbincangan sebentar tersebut ada beberapa poin ya yang saya ambil yang perlu ataupun wajib dipunyai oleh safety officer. Nah, apa saja? Yuk kita coba gali lebih dalam. Nah, pertama itu apa yang harus dipunyai? Yaitu pertama adalah skill, adalah kemampuan ataupun keahlian kita. Nah, dalam skill ini adalah modal awal kita ya rekan-rekan. Modal awal seperti apa? Karena bicara safety officer, kita ini akan ada mempunyai program-program, kita akan mempromosikan program-program. Nah, paling tidak kita punya soft skill public speaking kita, soft skill untuk menyampaikan tujuan dari program-program kita tersebut sehingga bisa mempengaruhi teman-teman kerja lain ataupun pekerja-pekerja lain untuk memahami kemudian menjalankan sehingga program kita terlaksana dengan baik. Jadi itu salah satunya soft skill ya, soft skill ataupun technical skill. Jadi bicara hal tersebut itu yang harus kita punya rekan-rekan. Kita harus memahami. Kemudian apa juga, kita juga harus mempunyai skill jangan hanya di dalam bidang HSE, tapi juga sebagai contoh saya mempunyai pengalaman di oil and gas. Jadi paling tidak bagi saya harus memahami proses produksi, proses yang ada di dalam stasiun pengumpul minyak. Dengan kita memahami hal tersebut, kita akan bisa melihat lebih dalam ataupun bisa melakukan identifikasi indikasi bahaya dengan secara baik. Kita juga bisa melihat bukan hanya occupational safety, tapi kita bisa melihat proses safety di situ. Nah, jadi itu yang harus kita punya ya rekan-rekan. Jadi orang HSE itu bukan murni benar-benar HSE, jadi kita harus ada basic technical juga ya rekan-rekan. Jadi improve diri untuk terus belajar, jangan merasa cepat berpuas diri, terus belajar dan belajar karena bicara mengenai HSE itu adalah sangat-sangat luas. Jadi setiap aspek terkait dengan HSE itu ada semua itu di operation ya. Misalkan tadi ya, misalkan pengeboran, kemudian proses produksi, kemudian adalah electrical, kemudian dalam bidang kesehatan juga termasuk itu. Ada juga aspek-aspek health-nya di situ. Nah, jadi itu yang harus dipunyai rekan-rekan. Kedua adalah pertama dari skill, kedua adalah integritas. Wah, ini bicara HSE itu kita benar-benar harus punya integritas, harus benar-benar mempunyai komitmen. Komitmen itu bagaimana, seperti apa? Kita ini dalam HSE adalah apa yang kita lakukan itu akan menjadi role model bagi pekerja lain. Nah, kalau kita saja memberikan contoh-contoh yang tidak baik, bagaimana kita bisa mempengaruhi teman-teman lain untuk melakukan hal yang baik? Jadi itu sangat penting. Integritas kita bicara tentang keselamatan, jangan pernah berada di gray zone, zona abu-abu. Kita harus jelas
ini putih dan ini hitam. Jadi seperti itu rekan-rekan, bicara integritas. Kemudian yang terakhir ini yang nggak kalah penting adalah passion. Jadi kita dalam memilih menjadi seorang safety officer harus mempunyai passion. Passion ini seperti apa ya? Itu adalah benar-benar keluar dari dalam hati kita melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, insya Allah outputnya akan baik. Kita akan semakin menyenangi pekerjaan tersebut. Kemudian kalau kita udah senang terhadap pekerjaan, otomatis kita akan memberikan yang terbaik. Itu yang dinamakan passion. Jadi pertama tadi adalah skill, kedua adalah integritas, kemudian yang ketiga adalah passion. Jadi hal itu yang wajib kita punyai sebagai seorang safety officer. Oke, setuju kan rekan-rekan? Silakan kalau ada persepsi lain apa yang harus dipunya, kemungkinan juga berdasarkan pengalaman rekan-rekan semua. Oke, rekan-rekan, saya cukupkan sampai di sini sedikit tips tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi, bisa memberikan tambahan-tambahan pengetahuan bagi kita semua. Itu saja. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan lindung lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.